Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tryout 4 kemarin, yaitu part 5-nya. Soal yang tersisa hanya soal nomor 21, kemudian nomor akhir-akhir ini nomor 22, 23, 2, sama 25. Jadi, untuk soal-soal yang memang tidak dipilih pertama, ya tetap dikerjakan anak-anak. Nomor-nomor terakhir ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Jadi ada sebuah soal cerita dulu. Keluarga Pak Budi tinggal di sebuah daerah yang sering mengalami gangguan distribusi air dan sebagainya. Wadah ini terhubung langsung dengan sistem permanen air hujan dan pompa sumur dangkal. Secara teknis, wadah tersebut memiliki ukuran jari-jarinya 14. Oke, dari soal cerita itu, tips yang pertama, kita harus connect dulu angka-angka penting seperti yang kemarin. Kita dapat angka penting pertama, yaitu jari-jari si lingkaran itu besarnya adalah 14 cm. Kemudian tingginya 50 cm. Pak Budi selalu memantau ketinggian air wadah ini menggunakan sebuah pelampung otomatis. Jadi bayangin ada lubang, kemudian ada tabung, jari-jarinya 14, ya mungkin segini lah. Kemudian tingginya 50, seginian. Mencatat volume air yang tersisa tidak. Ia ingin menghitung volume air yang ada dan memastikan cadangan tersebut cukup hingga jadwal pengisian berikutnya. Oh, jadi kayak model wadah penampungan air meresap ke dalam. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar dan salah setiap pernyataan berikut. Volume penampungan air adalah 330.800. Oke, silinder. Ini ada kata-kata tabung dan silinder. Maka kita itu fokusnya ngitung volume tabung ini. Itu silinder. Volumenya tabung, yaitu Pi dikali R, dikali R, dikali T. R-nya kita udah punya, yaitu 14, dan T-nya adalah 50. Kemudian Pi-nya, karena ini Pi dijawab sampai cm pangkat 3, cm kubik, maka Pi-nya itu tetap dihitung pakai 22/7. Kemudian ini kita coret, 14 dibagi 7 adalah 2. Nah, cara cepatnya anak-anak, kalau ada suatu lingkaran yang jari-jarinya 14, maka dia luasnya otomatis adalah 616. Tinggal 50-nya aja turun. Kali 50, 616 kali 5. Kita hitung dulu. 0, 3, 5, 8, 30 ditambah 1. 0 ini 3, 1 kali, oh sorry, salah. 615 kali ini 0, ini simpen 3, ini 8, ini sama ini 30, 80. Terus kemudian karena ini tadi 50, nyimpen 01, tambah 1. Oke, jadi volumenya ketemunya 30.800 cm pangkat 3. Sesuai. Jadi jawaban yang pertama benar. Jika diisi setengahnya volume penampungan air 15.400. Iya, karena dari ini yang sudah benar, 30.800, tinggal dibagi 2. 15.400 ini juga benar. Otomatis kalau 1 dan 2 benar, yang ketiga nggak perlu dihitung, langsung salah. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya nomor 21, ini soal ceritanya sama. Coba carikan saya volume tabungnya dengan soal cerita ini, tapi jari-jari alasnya berubah. Awalnya 14 jadi 21 cm, kemudian tingginya dari 50 berubah menjadi tingginya sekitar 80 cm. Jadi lebih dalam dan lebih besar lubangnya. Carikan volumenya, yang pertama. Yang kedua, carikan volume ketika keisi 1/4 volume saja. Jadi ini nomor 1. Yang pertama, volume langsung. Yang kedua, 1/4 dari volumenya. Kayak gitu. Lanjut, nomor berikutnya. Kementerian Pariwisata. Oh, ini data kementerian. Jadi pengambilan kebijakan menentukan target promosi Wonderful Indonesia dalam rapat nasional dan lain sebagainya, memetakan pola pertumbuhan pemangku kepentingan industri.
Tim statistik mendapatkan data tersebut. Oke, tak perbesar dulu anak-anak. Oke, ini datanya. Kurang lebih seperti ini. Ada Juni mulai 2023. Jadi ngambilnya 1 tahun. Juni 23. Terus Juli ini Juni 24. Nah, dari data itu tiap bulannya, kita suruh melihat jumlah kunjungan paling puncak terjadi bulan Juni 2024. Oke, kita cek. Juni 2024 ini 1.168.988. Kita cek dulu, adakah yang hampir sama ini 1.100.000, tapi 4 belakangnya, berarti lebih kecil, 1.103 lebih kecil. Ya, berarti yang pertama sesuai, paling besar sudah. 1.168.988. Kemudian di 3 bulan awal tahun 2024, tren kunjungan wisata cenderung menurun. Oke, kalau ditanya 3 bulan awal di tahun 2024, berarti kita perlu menandai ini mulai Januari 2024. Ini Februari sampai Maret. Januari itu yang ini. Kemudian Februari yang ini, Maret yang ini. Pertanyaannya, di 3 bulan awal tahun 2024, tren kunjungan wisata terus menurun. Tidak, karena dari Januari ke Februari ini naik dari 900.000 menuju 1 juta naik. Kemudian baru dari Februari ke Maret turun. Jadi kalau dikatakan trennya terus menurun, tidak. Yang benar ini naik turun. Jadi ini salah. Kemudian pada bulan September, Oktober, November tahun 2023, kunjungan wisatawan mancanegara mengalami kenaikan. Oke, ini hampir sama, tapi kita cek dari September, Oktober, November 2023. Oke, kita tandai dulu. September ini, Oktober ini, November ini. Oh, ini datanya. Kalau dari trennya ini terus menurun. Kalau di sini pernyataannya terus naik, berarti jawabannya kurang tepat. Harusnya trennya itu terus menurun, bukan terus naik. Oke, ini jadi jawabannya yang salah. Oh iya, deh. Soalnya di nomor ini, soal latihannya adalah tentukan pernyataan ini bernilai benar apa salah. Pernyataan pertama, pada bulan apa tren kunjungan paling sedikit. Jadi paling sedikit. Terus yang kedua, tentukan range atau jangkauan data terbanyak dengan data terkecilnya. Jadi selisih data terbanyak dan terkecil itu berapa? Itu range-nya. Nomor 1 itu, nomor 2 itu. Tidak perlu digambar grafiknya, hanya langsung pakai saja. Oke, kita lanjutkan. Nomor selanjutnya. Pak Heru mengelola sebuah kolam pemancingan bernama Maju Jaya. Kolam ini terkenal dengan ikan gurami yang besar dan sehat. Sebelum membuka kolam pemancing, Pak Heru ingin mengetahui kualitas pertumbuhan. Saat ia mengambil sampel secara acak 12 ekor ikan. Oh, ada 12 ikan. Kemudian, di rata-rata. Tentukan nilai rata-rata dari 12 ikan tersebut. Oke, kita punya data ini. Dari 12 ikan, kita pastikan dulu apakah 12 itu 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bawahnya 6, atas 6. Kalau cari rata-rata, berarti datanya ini kita total dulu semuanya. Mulai dari 8, tambah 7, tambah 9, tambah 10. Boleh seperti itu. Atau kalau kalian kepingin datanya diurutkan, silakan, nggak masalah. Yang penting intinya ditambah. Oke, saya akan menambahkan yang modenya yang gampang-gampang dulu. Misalkan 7-nya, tak tandai dulu. 7-nya ada 3, 21. Ini nggak harus gini ya anak-anak. Nambahnya bebas. Cuman saya kepingin nambah angka yang sama dulu. 7, 7, 7. Kemudian 6-nya ada 1.
8-nya 8, 8, 8, ada 3, 24. Kemudian 9. Oke, tak tandai ini 9-nya 1, 2, 18. Terus 10-nya ada 2 juga. Ini 20. Terakhir 11. Oke, cek. 7-nya ada 3. 3 benar. 6-nya ada 1 benar. 8-nya ada 3 benar. 18. Terus 24 benar. Kemudian 18 ini tercipta dari 9 sama 9. 20, 10, dan 10 ini 11. Kemudian tak tambahkan ini dengan ini itu 30. Terus 21 dengan 11 dengan 20. Tambahkan. Jadi 21 sudah, 11 sudah, 20 sudah. Hasilnya 2, 52. 52 tambah 18. Jadinya 0, dan 1, 7. 70. Ditambah 30 ini. Oke, 70 tambah 30 adalah 100. Maka si rata-rata itu menghitung jumlah semuanya ini dibagi dengan banyaknya datanya. Datanya ada 12, dapat dari sini. Oke, kita bagi 100 dibagi 12. 8, 96. 4, langsung ini habis, ini habis. Jadi 8 koma, ini 40, 12 kali 8,3. Jawabannya yang ini. Rata-ratanya. Oke, untuk soal ini, si soal ketiga dalam pembahasan kali ini, datanya akan tak berikan. Contoh misalkan datanya ikan dalam kilo ini beratnya 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 2 kilo lagi, 3 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Itu 23, datanya sama-sama ada 12, tapi beratnya berbeda. Silakan dicari rata-ratanya juga. X bar ini lambangnya rata-rata. Oke, nomor terakhir. Jadi di nomor terakhir ini adalah peluang. Nah, pada materi peluang ini, kita disajikan sebuah cerita terlebih dahulu, evaluasi kualitas hasil panen jeruk. Jadi ada sebuah ladang jeruk yang menjaga standar mutu buah yang dikirim ke supermarket. Pemilik kebun memerlukan pemeriksaan terhadap satu keranjang hasil panen berdasarkan pemeriksaan sampling yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut. Jumlah kondisi segarnya 120, terus yang memar atau cacat 30. Seluruh jeruk tersebut dimasukkan kembali ke suatu wadah untuk dipisahkan lebih lanjut. Jika petugas mengambil satu secara acak, jadi habis jeruk ini ada datanya itu kayak gitu, 120 dan 30, yang baik 120, yang nggak baik 30, berarti ini kecampur lagi. Dan petugasnya mau ngambil satu persatu untuk di packing, apakah ini benar-benar bagus atau buruk. Oke, peluang terambilnya jeruk yang segar, ya. Jadi jeruk yang segar kan jumlahnya ada 120, sedangkan prinsipnya peluang itu cuman NA per NS. NA-nya kan atau peluang yang kepingin diambil itu kan yang seger. Seger 120 benar. Per jumlah data jeruknya bukan 120, tapi jumlahnya ini 120 plus 30, hasilnya 150. Nah, ini total keseluruhan jeruk 150. Yang A jawabannya. Kemudian yang B ini tertaut juga dengan jawaban yang A. Jadi yang B ini salah karena dikurangi, tidak perlu dikurangi sebetulnya. 120 sudah cukup. Kemudian yang ini, peluang terambilnya kondisi jeruk memar 30/80. Memarnya kan ceritanya cuma 30. Kenapa NS-nya? Memar
tak tulis di sebelah sini. Memar cuma ada 30 per 120. Oke. Kalau ini diperkecil, suruh memperkecil. Coret-coret, hasilnya 3 per 12. Lihat, kondisi memarnya berarti jawabannya adalah 30 per 80. Jadi jawaban yang C ini kurang tepat, maka jawaban D itu benar. Sorry, saya salah. Jadi, ini bukan 120, tapi 150. Seperti tadi, NA per NS-nya sama. Nah, ini coret-coret, hasilnya 3 per 15. Maka diperkecil, hasilnya sama-sama dibagi 3. Ini bagi 3, hasilnya 1 per 5. Yap, jawaban yang D yang tepat. Yang ini salah. Ini juga salah. Jadi, otomatis jawabannya adalah A dan D. Yang memar. NA per NS. NS-nya tetap 150, bukan 120. Jadi, kondisinya apa, habis itu diper jumlahnya. Oke, anak-anak. Soal nomor terakhir ini, coba cari juga kalau jumlahnya ini tak rubah. Misalkan jeruknya ini sekarang kondisi yang baiknya adalah 130. Kemudian yang kurang baik atau memar cacat itu ada 20. Tentukan peluang terambilnya kondisi yang buah segar. Kita ulang lagi, ini yang segar sekian, yang cacat sekian. Tentukan peluang kondisi buah yang segar ketika diambil sekali. Oke, terima kasih anak-anak. Saya tunggu tugasnya di grup.